Insyaallah nak pertemanan iki fillah jeung ben jenengan diberi satu mimbar yang semuanya serba nur. Itu gini ku tiang-tiang sing kekancan krana napa? Allah. Mun ajenengan ngandel kula, kekancan krana Allah iku mboten kudu sedekah teng kula, hormat kula mboten. Misale sing seneng sedekah nggih angsal, sing mboten seneng nggih angsal nak pertimbangane Islam. Misale timbang dhuwit tak kena Gus Bak wis sugih tak kena bojoku wae sing melarat. Itu nggih Islami, paham nggih? Paham nggih? Niku nggih napa? Islami. Sementing aja krana medhit. Dhuwit tak kena Gus Bak iman, tak kena bojo iman, tak kena anak iman, tak kena mbah iman. Itu bodoh nanti pun keliru banget. Ini penting kalau aturaken kalau akhir-akhir ini sering nopo guys, sering ngipi, sering pancen susah. Kulo nganti sakniki susah kulo teng donya ku sitok nggih. Maksiat itu menciptakan ekonomi. Jadi kulo niku seneng ibadah teng donya namung haji. Mboten seneng haji, seneng sistem ibadah haji. Niki logikanya gini nggih. Misalnya ada doli sebelum ditutup. Kalau ada komplek prostitusi itu artinya kan transaksi seksnya juga bayar. Nanti di seputar situ ono bakul mie. Mungkin taksi malam-malam yang nganterkan hidung belang. Nanti mungkin seputar situ juga laris. Macam-macam. Makanya itu yang diwawancarai di Keramat Tungkak dulu di Jakarta itu lucu. Ada bakul mie itu orangnya soleh. Dia ya tidak pernah zina, ya tidak pernah apa-apa. Tapi dia bakul mie seputar situ. Ketika ditutup ditanya, kamu susah? Ya susah sekarang sepi. Itu kan lucu. Jadi jangan kira Anda yang tidak berzina itu terus tidak memberi kontribusi. Mungkin kita supir taksi atau supir becak. Paham ya? Mungkin kita punya warung seputar situ yang larisi ya orang-orang yang mau ke situ. Jadi sing iso nandingi niku namung haji. Haji itu satu-satunya ibadah sing iso nandingi gemerlap ibadah maksiat. Orang datang ke Las Vegas itu hanya berapa? Yang datang ke Hollywood hanya berapa? Tapi kalau yang datang di haji itu melibatkan ada hotel, ada catering, uangnya triliunan. Yang dikorupsi di Indonesia saja apa? Triliun. Artinya satu ibadah yang ibadah tapi nyiptakan apa? Ekonomi. Selama ini ekonomi itu masih kalah dengan maksiat. Ayo penjualan tasbih, bek kondom kathah pundi. Yang bisa nandingi itu hanya apa? Haji. Bahkan saya diceritani teman-teman itu yang hidup, yang sekolah di Italia itu. Vatikan itu paling susah itu mikir haji karena kota suci Roma itu tidak serame apa Ka'bah. Sama padahal agama Kristen itu lebih banyak. Artinya orang Kristen lebih banyak, lebih mapan. Tapi kok tetap rame Ka'bah guys, soalnya Ka'bah kok rame Ka'bah. Itu tidak hanya musim haji. Misa yang suci di Vatikan saja masih rame umroh. Enggak usah ditandingi haji, baru dengan umroh aja tidak bisa. Bahkan penerbang-penerbang dari Inggris dari mana-mana itu nggak bisa membayangkan kalau di dunia ini tidak musim haji, karena surplusnya para pebisnis pesawat itu ya pas musim haji. Itu kan banyak tuh yang pesawat dari Perancis, Inggris terus dikelapi Garuda, dipiloti Perancis berangkat, tapi tetap supirnya saking putih Perancis. Lalu sadaqallahul azim ketika Allah dawuh ja'alallahul ka'batal Baitul Haram qiyamal linnas. Allah mboten dawuh qiyamal lil mukminin tapi qiyamal linnas. Jadi Ka'bah itu akan diciptakan Allah sebagai qiyamal linnas, saka gurune manusa. Karena sekarang sistem perdagangan di dunia itu termasuk faktor hidup itu karena musim haji dan apa? Umrah. Nah, itu kita harus syukur. Ada ibadah sing ngasilkan apa? Duit. Karena banyak maksiat yang sudah menghasilkan apa? Duit. Jadi kula suwun jenengan seneng kula seneng jenengan kabeh menapa fillah. Fillah iku pokoke kabeh perhitungane faktor Allah Subhanahu wa taala. Niki sing terakhir kula tutup ngangge ilmu akidah nggih, masalah niki mawon. Nomor kalih itu hanya ulama yang tahu kenapa kita mencintai Allah. Dan ini saya tidak bikin-bikin. Saya berkali-kali belajar kitab kados Bukhari, Muslim, mulai hadis sahih sampai sing dhaif, sampai setengah maudhu, sampai hadis enggak jelas mbah maudhu apa sahih. Tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini dan saya percaya karena ini real nyata. Wa a'dhamu, sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asyadzili. Semua ulama mengutip makalah ini. Wa a'dhamu ulumil Qur'an fi asma'ihi ta'ala. Jadi saka guru ilmune Quran namung setunggal ketika mensifati Allah saja, ada katanya saja. Lainnya itu
karena menjelaskan manusia. Misalnya begini, ini contoh gitu, terutama konco-konco sing hafal Quran. Misalnya Allah hanya dawuh datar gitu. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Wa huwa ta Allah wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah, wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, ono Ruhin, ono manusia-manusia ngeten iki. Terus kita akan bilang, manusia iku iso urip nak nganggo jantung, nganggo paru-paru. Manusia iso urip nak uteke gak remek, gak diklindes truk. Nak jantungnya oke, itu benar. Karena sudah kadung jadi begini. Tapi ini ilmu yang ditopang adat karena manusia ya sudah begini maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru. Tapi itu ilmu kesekian. Hakikate iku ra ilmu iku hakikate ra ilmu. Yang kita lihat manusia urip iku butuh jantung, butuh paru-paru. Itu udah ilmu. Itu yang kita ketahui. Paham nggih? Tapi nak hakikate ilmu ya namung setunggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah iku sing dadi ilmu. Artinya ngene, ketika Allah gawe manusa saka pasir, ora ana jantunge, ora ana paru-parune, ora ana unsur kehidupane. Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan? Tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya. Tapi Allah bisa, wa huwal ladzi yuhyi. Karena Allah memang bisa menghidupkan. Nah, pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah. Kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan. Karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah. Maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah, Allah ya akan mampu menghidupkan lagi. Lah, kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung, terus percayane kenemen ndas. Wis wong Islam diam-diam ya melok mamang pisan. Mosok wis mati suwi iso tangin neh carane piye? Lah iku musibah. Napa iku napa musibah? Lah saya itu berkenalan dengan jenengan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi. Ya, iman-iman sefaktor Allah nopo hidup lagi. Kita bilang kalau kita tidak makan mati itu yang kita ketahui, tapi itu udah ilmu. Kita nggak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung itu yang kita ketahui, tapi itu tidak ilmu. Yang benar-benar ilmu kayak wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Paham tinggal maksudnya? Lah itu pentingnya kenal ulama. Lah kalau kamu begitu berarti benar-benar mencintai Allah karena Allah kamu zat yang super, yang luar biasa. Nah tapi nak nyifati Allah kaya wong awam. Carane urip piye tanpa jantung? Padha karo kene nakoki pangeran. Ndak iso tenan Gusti jenengan kula urip tanpa napa? Pangeran mbok takoki ngono. Itu kan. Lah itu termasuk al-mutahabbina fillah, orang yang mencintai ulama karena ulama lah yang bisa memuji Tuhan. Lane tiyang Yahudi, tiyang Nasrani dikritik Allah wa ma qadaruhu haqqan apa? Qadri. Mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah. Karena mereka sering mengukur kekuasaan Allah ambek yang mereka lihat. Nggih ambek yang mereka napa? Lihat. Mulane gejolkane Quran anggo jelek wong Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina karena Maryam tanpa bapak kok punya anak berarti anak napa? Zina. Terus jare pangeran anggo jelek wong Yahudi jarene cerdas pikir kok. Cara pangeran yo gampang. Inna masalah Isa inta wahi kama salin napa Adam. Nak Isa iku mokal mergo tanpa bapak kudune wong Yahudi luwih ingkar anane Adam. Adam malah tanpa bapak. Tambah ibu. Lah ya iku pentingnya ngaji. Ngaji itu sono pembanding. Jadi kowe nak dewa-dewakno yang Anda ketahui, Anda akan jadi kafir. Meskipun gak kafir yang tenang-tenangan tapi kafir diam-diam perkarane meragukan kekuasaane napa? Allah. Jadi mulane kula niku kan delok wong nggih bingung. Aku nak ra umume wong jare ra pinter, nak kaya umume wong dadi setengah kafir. Ya memang repot jadi ulama tapi harus berani ngomong. Nah, itu tadi makanya Imam Ghazali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah kata wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Allah bisa menghidupkan tanpa syarat. Wa yumiit ya tanpa syarat. Jadi ya begitu. Misalnya begini bedanya ya. Saya bisa hidup kan karena makan, karena minum. Tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah di sana yang kita tidak tahu namanya malaikat. Itu hidupnya jutaan tahun tanpa makan, tanpa minum. Itu kalau ulama langsung tahu kita dengan malaikat tidak ada bedanya. Artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa. Kita dijadikan kayak malaikat tanpa makan, ya bisa. Karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi malaikat rah butuh mangan ngono iku ya ora krana saktine malaikat tapi krana kersane Allah. Kita digawe lemah ngene iki ya ora krana kita lemah ya mergo kersane
Allah. Itu disebut napa wa huwallazi